Saya hitung sudah ada 4 pintu. Ya, ini pintu buatan manusia. Harus dilewati, nggak bisa lompat. Nah sekarang, kalau saudara dan saya di dalam Yesus dan di dalam Bapa, kira-kira ada nggak setan goblok atau setan nekat ngerebut kita? Coba jawab. Loh, yang lain mau nggak mikir? Kalau kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa, berarti kita dilindungi dari 2 barikade. Betul? Kalau setan mau curi kita, mau hajar kita, mau hancurkan kita, mereka harus lewati siapa dulu? Nomor 1 lewati, bukan? Melewati Bapa dulu. Bisa Bapak diterobos? Nah, saudara, ini jaminan kita. Misalnya, maaf ya, misalnya setan goblok itu nekat ngerobos Bapak, mereka masih melewati siapa lagi? Yesus. Nah, renungkan, ini perenungan saya. Kalau setan goblok dan nekat aja mikir mau menerobos, apalagi setan pinter, lebih nggak berani. Loh, mikir nggak itu? Coba pikir baik-baik. Yang goblok aja mikir kok, apalagi yang pintar. Katakan amin, cepat. Nah, inilah jaminan kita. Barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia tidak ada hukuman lagi. Belum selesai, jangan amin dulu. Yang ketiga siapa di dalam siapa? Coba lihat ayat 20 itu. Itu sudah hebat begini. Ayo baca bareng-bareng. Yang nomor 3 siapa di dalam siapa? 1, 2, 3. Bagian terakhir. Akunya itu siapa? Ya, akunya siapa? Yesus. Jadi Yesusnya di mana sekarang? Dalam hidup kita. Artinya tahu? Mari kita dibungkus luar dalam. Bayangkan ya, ini saya kasih ilustrasi anak-anak saja. Kalau toh ada harimau bodoh, bisa curi kita dari Bapa dan Yesus, terus harimau itu makan kita, pasti muntah lagi. Kenapa yo? Karena pahit, ada Yesus di dalam. Dia salah makan harimau itu. Katakan amin. Jadi kita dilindungi oleh 3 hal yang luar biasa. Belum selesai saudara, saya lanjutkan. Ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Maka itu bukan masalah tempat. Saudara di LP Batu Nusa Kambangan, kami ada yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Papua, dari mana lagi ya? Oke, Makassar. Tempat tidak jadi masalah. Saya masih ingat tahun 74 ketika Pak Isoproni pertama kali keluar dari penjara, lalu dia mulai bersaksi. Saya kaget, saya belum pernah dengar kata itu lain itu sampai hari ini. Pak Isoproni berkata begini, setelah saya kenal siapa Yesus, kalau toh saya harus ke neraka, saya nggak takut, asal dengan Tuhan Yesus neraka jadi surga. Wih, luar biasa itu kata-kata. Betul tidak, saudara? Maka itu tempat nggak jadi masalah. Masalahnya kalau kami yang dari luar pakai tanda ini, kami tidak hidup mengasihi Tuhan dan menuruti perintahnya, maka kami lebih jahat dari saudara. Betul tidak? Yang dari luar kita harus ngerti itu. Kita lebih jahat dari saudara kita ini. Kita masih kurang ajar, kita belum dihukum, belum ditangkap. Maka itu ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi bukan masalah tempatnya, tapi di mana kita hidup dan mengasihi Tuhan, itulah kebenaran. Dan lihat, nggak cuma itu. Tolong, yang hari ini sering merasa kesepian, hari-hari ini lihat kalimat berikut. Papa, nyatakan dirimu untuk anak-anakmu ini, supaya firman ini jadi kenyataan. Ia, perhatikan, yang mengasihi Yesus itu tadi, ia akan diapakan? Alkitab saudara bilang, dikasihi oleh Bapa, oleh Bapakku, dan siapa lagi yang mengasihi, dan aku pun. Siapa dia? Aku itu Yesus akan apa terhadap kita? Akan mengasihi dia. Dengarkan,
Saudara dan saya yang mengasihi Tuhan dan memegang perintah dan melakukannya, itu disayang, dikasihi oleh dua pribadi, Bapa dan Tuhan Yesus. Maaf, saya cuma ngomongin, siapa yang punya pacar lebih dari 4? Pasti pernah ada, bukan? Ayo, sehebat-hebatnya pacar-pacar kita dulu, pasti pernah meninggalkan kita. Amin. Tapi Bapa dan Tuhan Yesus, kalau mengasihi kita, kasih mereka bagaimana? Setia tidak? Selama-lamanya. Maka itu kita yang percaya kepada Dia tidak boleh kesepian. Amin. Kenapa nggak boleh kesepian? Karena ada dua pribadi yang begitu mengasihi kita. Oke? Nggak cuma itu. Lihat kalimat berikut. Siapa itu? Baca kalimat terakhir ayat 21. Ayo, dan apa? Akan ayat 21 kalimat terakhir. Dan apa? Akan menyatakan diriku kepadanya. Apa itu arti kata menyatakan diri? Walaupun saudara punya pacar, nggak bisa tiap hari di sini. Tapi kalau Yesus jadi kekasih kita, Dia akan nyatakan diri kepada kita. Maaf, walaupun kita lagi di WC, Dia ada tidak? Betul? Karena yang namanya Immanuel tidak pernah terbatas dengan tempat. Jadi kalau Dia Immanuel, nggak mungkin kita masuk WC bilang, aduh sorry ya, bawa aku keluar dulu. Nggak akan begitu. Amin. Dia tetap menyertai kita. Bagian ini ayat 23, dahsyat sekali. Jawab Yesus, jika seorang, diulangi lagi, mengasihi aku. Jadi lagi sekali saya tegaskan, bukan masalah tempat saudara. Saudara di Nusa Kambangan, kami di luar dan bebas. Bukan. Masalahnya adalah apakah kita hidup mengasihi Tuhan atau tidak. Kriteria mengasihi Tuhan cuma satu, pegang firman dan melakukan. Bukan rajin berdoa, setiap jam 4 pagi bangun, baca Alkitab 14 pasal sehari. Tidak. Mengasihi Dia adalah melakukan, megang perintahnya dan melakukan. Ayo baca sama-sama kalimat ini dari awalnya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Saudara, saya tidak menemukan ayat lain di Alkitab yang ada kata kami akan datang kepadanya. Kata kami ini cuma satu-satunya yang ditulis oleh Yohanes. Siapa kami? Dalam huruf besar, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Saudara bayangkan, 3 pribadi itu, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kami akan datang kepada Dia. Kalau cuma datang, itu seperti kami jenguk, kami pulang. Mereka datang terus apa kalimatnya? Dan diam bersama-sama dengan Dia. Nggak cuma datang. Saya ulangi lagi kalimat ini, ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan diulang lagi, Bapa-Ku akan mengasihi dia. Sekali lagi Bapa di surga meyakinkan kita bahwa Dia mau mengasihi kita. Anak-anak Tuhan, memang sedih. Apalagi yang sudah lama gak ketemu keluarga, kami bisa bayangkan. Jangan mengkhawatirkan mereka berkelebihan, sebab untuk mereka pun Bapa sayang. Kalau saudara bisa kirim surat untuk mereka, surati, sampaikan firman ini. Kalian gak usah khawatir tentang aku ada di dalam sini. Sebutkan ayat ini. Aku dijaga. Ada Bapa, ada Yesus yang menyembunyikan aku. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus datang kepada aku dan diam dengan aku. Sampaikan itu. Maka kita akan punya kekuatan yang luar biasa dalam hidup ini. Saudara percayakan hal itu? Ayat yang terakhir, nanti Ibu Foni akan berikan pujian.
Ya masih ada waktu berapa saat ini. Ayat yang terakhir, ini jaminan kita.